Horas, selamat pagi, Amang, Inang, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan yang kiranya akan memberi kekuatan dan semangat bagi kita menjalani hari ini. Firman Tuhan renungan harian kita pada hari ini tertulis di dalam surat kepada Titus pasal 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa berbahagia? Sebab melalui Yesus Kristus yang mati di salib dan bangkit kembali, kita beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan dan hidup kekal. Tetapi bagaimana mungkin kita beroleh keselamatan dan hidup kekal? Bukankah kita adalah manusia yang lemah, yang masih hidup di dalam daging yang penuh keterbatasan, dan masih bisa berdosa? Benar, kita lemah dan berdosa. Tetapi kita bisa selamat hanya karena satu alasan, yaitu kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa membuat Allah murka. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Karena itu Allah berkenan mengaruniakan dan menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu disalib, mati demi untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Ia juga membebaskan kita dari segala kejahatan. Saudara, bila di Perjanjian Lama Alkitab selalu menyatakan bahwa Israel dan hanya Israellah umat pilihan Allah, tetapi melalui Yesus Kristus, setiap orang yang percaya adalah umat yang dipilih bahkan dikuduskan. Kita menjadi umat yang kudus karena darah Kristus. Maka patutlah kita bersyukur dan bersukacita, sebab kita menjadi umat kepunyaan Tuhan yang telah dikuduskan oleh darahnya dan yang rajin berbuat baik. Saudara perhatikan, rajin berbuat baik. Kalimat rajin berbuat baik di sini menjadi pertanda dari orang-orang percaya yang telah diselamatkan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kejahatan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang rajin berbuat baik. Dan orang yang rajin berbuat baik adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari kejahatan. Kejahatan adalah dosa. Orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya adalah sama dengan orang-orang yang telah dibebaskan dari kejahatan. Saudara, kita adalah orang-orang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Tapi pertanyaan, saudara, apakah saudara adalah orang-orang yang rajin berbuat baik? Berbuat baik adalah suatu keharusan. Sebab berbuat baik adalah tanda dan bukti dari orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Amin.
Allah Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan pada kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu, lekatkan firman-Mu di hati kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Engkau tebus melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Karena itu kami haruslah juga menjadi orang-orang yang menunjukkan keselamatan itu melalui kehidupan kami, melalui perbuatan baik kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami untuk menyaksikan kuasa dan kasih-Mu melalui kehidupan kami, terutama di dalam perbuatan kami yang baik, yang berkenan kepada Allah. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu ya Tuhan, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan lawat dan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan yang berduka kiranya Tuhan beri penghiburan. Terima kasih Bapa, sertai kami di dalam pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.